Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari mata kuliah MPI. Pertama-tama perkenalkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 191041898, kelas A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Pak Adi Mursalin SCMM. Baiklah, kita langsung saja kepada materi. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang materi tentang hukum bisnis perdagangan dan internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional ada perdagangan yang dilakukan antar negara untuk pemerintah negara dan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Apapun kesepakatan tentang definisi untuk bidang hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, definisi menurut Segmitov, hukum perdagangan internasional adalah kesimpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Definisi menurut M. Rafiqul Islam, dalam upayanya memberikan batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik. Yang ketiga, ada definisi menurut Michael Sanson. Sanson memberikan batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum, dagang, dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini dalam kedua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional privat. Yang keempat, ada definisi menurut Hercules Boysen. Boysen, sarjana Afrika Selatan, tidak memberi definisi secara tegas. Beliau menyadari bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks. Oleh karena itu, upaya yang membuat definisi bidang hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak. Dengan pembuat kontrak dagangan internasional ini didasarkan asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara, mencapai perdagangan internasional yang stabil, menghindar kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain, meningkatkan volume perdagangan dunia, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara, meningkatkan standar hidup manusia, memberi lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara, meningkatkan permanfaatan dalam pemberian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Ada ruang lingkup hukuman perdagangan internasional. Hukuman perdagangan internasional merupakan hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagangan yang sifatnya lintas batas dalam mencakup banyak jenisnya dan bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Ada pendekatan hukum perdagangan internasional. Luas bidang cakupan dalam hukuman perdagangan internasional membuat cakupan yang dikeji sulit untuk dapat tumpang tindih, dan bidang-bidang lainnya misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain sebagainya.
Adapun tujuan hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dengan menghindari kebijakan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan mempersiapkan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, meningkatkan standar hidup umat manusia, meningkatkan lapangan kerja, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia, dampak positif ekspor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produk ke seluruh dunia. Dampak negatif ekspor menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, misalnya ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dampak positif impor meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri, meningkatkan industri dalam negeri terutama bahan bakunya berasal dari luar negeri. Dengan adanya impor, memungkinkan terjadinya ahli teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dalam bangsa yang sudah maju. Dampak negatif impor menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah. Nah, sekian dari presentasi dari ringkasan materi yang telah saya buat. Atas kesempatannya pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih.